saya merasakan ada mujizat dalam hidup saya. Saya merasakan ada ketenangan, kedamaian di dalam hati saya. Pikiran saya itu selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, jadi saya tidak terlalu berpikir tentang hal-hal duniawi lagi. Selamat malam, bertemu lagi dengan saya, Rangga. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kalian berada. Salam hormat dari saya. Saya mau bersaksi tentang perjalanan hidup saya dari Sumba sampai dengan saat ini. Saya kembali lagi ke Tanah Sumba dan saya akan mengulas kembali perjalanan hidup saya selama di Sumba, keseharian saya di Sumba. Setiap hari saya punya penghasilan banyak di Sumba, tapi tidak ada yang saya bisa nikmati hasilnya. Hanya habis buat foya-foya setiap hari, mabuk-mabukan dengan teman-teman di mana-mana. Hanya itu pekerjaan saya di sini. Ketika saya melihat teman-teman pulang dari rantauan, kenapa mereka bisa begitu? Akhirnya saya juga coba melangkah ke Pulau Dewata untuk merubah nasib saya. Namanya kita sebagai manusia, ada teman yang baik, ada teman yang tidak baik, sahabat, saudara. Kami bertemu di Bali. %75 saya bergalut di dunia hitam, 25% saja saya berbuat yang baik. Ketika saya sampai di Pulau Dewata, saya bekerja sebagai supir di sebuah toko bangunan. Di situ saya bekerja antar barang setiap hari. Saya rasa kayak tidak puas dengan penghasilan apa yang saya dapatkan, tidak sesuai dengan pendapatan saya ketika masih di Sumba. Akhirnya ada tawaran dari teman untuk ada pekerjaan seperti ini. Saya ditawarin oleh teman saya, akhirnya saya mencoba untuk masuk ke dunia itu. Dan akhirnya saya masuk di jeruji besi. Dan sekarang ini saya mau bersaksi tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya, sehingga sampai dengan saat ini saya masih ada. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Yang saya rasakan betul-betul pada saat
corona, banyak teman-teman saya yang jatuh kena corona, tapi luar biasanya Tuhan masih mau pakai saya. Tuhan masih sayang saya, sehingga saya masih ada sampai dengan saat ini. Itu yang saya rasakan betul dalam hidup saya. Jadi selama saya di dalam jeruji besi, saya melakukan hal-hal yang tidak baik. Setiap hari saya pukul orang. Pokoknya saya sudah tidak pikir lagi hidup ini saya mau jadi bajingan untuk bisa menutupi apa yang saya butuhkan. Jadi saya harus kerja keras, setiap hari harus pukul orang di dalam, dipindahkan ke mana-mana, penjara manapun tetap saya buat begitu juga. Akhirnya saya mulai sadar dan insaf sudah, kalau saya begini terus setiap hari tidak ada gunanya juga. Akhirnya saya mulai mendekatkan diri dengan Tuhan. Saya mulai sedikit demi sedikit saya baca Alkitab 1-2 ayat setiap hari. Dan dari situ saya merasakan ada mujizat dalam hidup saya. Saya merasakan ada ketenangan, kedamaian di dalam hati saya. Pikiran saya itu selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, jadi saya tidak terlalu berpikir tentang hal-hal duniawi lagi. Jadi setiap hari saya habiskan waktu saya di gereja bersama teman-teman seiman saya di gereja. Dari situ saya kembali lagi setelah saya sadar dan insaf. Banyak sekali cobaan datang silih berganti dalam hidup saya selama saya mau bertobat. Maksudnya tidak kembali lagi jadi tukang tagih, tukang pukul orang. Dari situ juga saya kembali lagi. Saya kembali lagi ke bagian nagi-nagi. Karena ya namanya sebagai manusia, kita pasti butuh uang. Kalau saya habiskan sisa hidup saya hanya di gereja saja, tapi saya tidak dapat uang, tapi saya luar biasanya saya peroleh hikmat yang luar biasa. Di situ juga saya memang tidak mengalami kekurangan apa-apa. Saya selalu mendapatkan berkat dari Tuhan, yang walaupun berkat itu datangnya dari teman-teman, saya selalu mensyukuri apa yang saya dapat.
hari ini selama saya ikut Tuhan. Dari situ lagi saya tinggalkan Tuhan lagi, saya terjun lagi ke dunia hitam. Saya terjun lagi ke dunia hitam, saya mulai lagi beraksi kembali lagi. Banyak sekali teman-teman yang menyesal kamu sudah berubah, tapi kamu kenapa kembali lagi ke dunia seperti ini? Ya mau tidak mau saya bilang, ya namanya kebutuhan hidup apa saya harus lakukan, saya bilang begitu. Pokoknya saya sudah tidak percaya lagi apa nasihatnya teman saya, seiman saya yang rajin di gereja. Ketika ada teman-teman yang betul-betul bertobat di dalam, mereka dapat mujizat. Waktu sebenarnya mereka pulang belum sampai, luar biasanya itu mereka dapat mujizat, mereka dipanggil pulang. Padahal belum saatnya mereka bebas, karena campur tangan Tuhan. Mereka bergumul siang malam, akhirnya mereka pulang dengan cepat. Nah, saya juga berpikir begitu. Saya kemarin juga sudah bertobat. Hidup saya seperti itu saja. Tidak pernah ada yang terjadi dalam hidup saya. Saya pikir begitu. Malahan saya putus asa lagi ketika teman-teman saya sudah pulang semua, saya ini belum pulang. Saya sempat putus asa di situ. Saya berdoa tiap hari, tapi tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan, saya bilang. Saya sudah akhir-akhir tahun kemarin sudah tidak aktif gereja lagi. Akhirnya sebelum saya pulang 5 bulan kemudian, itu dari bulan Januari, saya dipanggil lagi oleh teman saya untuk ibadah kembali. Tidak ada gunanya kamu kerja begini, kerja begitu, dia bilang. Apa yang kamu dapat hari ini pasti akan habis hari ini. Hanya untuk senang-senang, foya-foya saja. Tidak ada arti buat hidupmu, dia bilang begitu. Saya tidur malam, saya berpikir juga tentang apa yang teman-teman orang omong ke saya. Akhirnya saya putuskan sudah untuk ibadah kembali. Saya ibadah kembali, saya jauhkan diri sudah dari segala macam godaan-godaan apapun, saya tidak peduli lagi. Dari situ kesibukan saya itu saya habiskan hanya untuk di gereja. Saya kerja banting tulang sudah di gereja, kerja taman gereja, kintal gereja, pokoknya saya bersihkan setiap hari itu. Jadi saya habiskan waktu saya itu dari pagi sampai sore itu hanya buat bersih-bersih kintal gereja, karena gerejanya memang besar, memang juga halamannya luas sekali. Jadi saya tidak kenal namanya gengsi lagi, apa, wah orang ini pernah jadi bos, pernah jadi juragan, kok
kerja jadi pekerja. Saya tidak peduli itu, karena yang saya lihat, saya kerja buat Tuhan, bukan saya kerja buat orang-orang. Dari situ saya dapat pemulihan, dapat berkat tiap hari. Ya, walaupun berkat itu sedikit saya dapat, saya selalu bersyukur. Karena saya jauh dari orang-orang yang saya sayangi. Yang saya selalu bersyukur lagi itu ketika saya ikut Tuhan kembali, bahagianya saya itu luar biasa sekali. Banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan. Yang saya dapatkan dari saya ikut Tuhan, banyak sekali tentang kebaikan Tuhan yang saya dapat dalam beribadah. Dari situ juga saya ikut Tuhan banyak sekali. Ketika saya sudah ikut Tuhan, tidak mudah, selalu ada godaan, goncangan dari teman-teman. Mereka olok saya, kalau kamu ikut situ lagi, kamu sudah tidak pegang uang, tidak punya apa-apa lagi, dia bilang. Jadi saya bilang, mungkin jalan ini sudah yang saya tempuh untuk kebaikan saya. Pak Pendeta itu berkhotbah, Ibu Pendeta berkhotbah, sehitam apapun dosamu adik, kalau kamu mau serahkan semua kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti dosamu akan diputihkan seperti batu kristal. Ibu Pendeta nasihat saya begitu. Ketika saya ibadah itu, saya injak halaman pintu depan gereja saya itu, saya merasa diri kotor, tidak pantas untuk masuk di rumah Tuhan. Itu diri saya, tapi dengan dukungan teman-teman, mereka paksa saya masuk. Awal-awal sih saya tidak suka dengar orang berkhotbah. Ketika saya pendeta berkhotbah, saya duduk sebentar, saya keluar sudah. Atau tidak, saya pulang sudah. Jadi saya coba habiskan waktu saya itu hanya untuk baca firman. Ternyata saya banyak temukan tentang kasih Tuhan itu di dalam firman, tentang arti hidupmu yang sebenarnya. Dari situ saya betul-betul merasakan betul kalau arti hidup kita yang sebenarnya itu, selagi masih ada waktu yang Tuhan beri, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan beri, kita harus lakukan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Maka dari situ saya
habiskan waktu saya itu hanya untuk Tuhan. Padahal saya ini seorang yang bajingan juga kalau di luar maupun di dalam jeruji besi. Saya lebih gila lagi bajingannya di dalam. Tapi ketika saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan di dalam, hilang bajingan saya. Mereka meluluhkan hati saya untuk habiskan sisa hidupmu untuk Tuhan saja. Karena hidupmu sangatlah berharga. Kamu mau punya duit, mau punya apa-apa, kalau kamu tidak dekatkan diri dengan Tuhan, tidak ada apa-apanya yang kamu miliki. Jadi buat saudaraku dan teman-temanku, sahabatku, keluarga, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, kalau kalian tonton video ini, saran dan motivasi saya, jangan sampai saudara-saudara dorang ikut cara seperti saya. Yang saya lakukan tidak baik. Apapun yang tidak baik di dunia ini jangan dipakai. Kalau sudah bertentangan dengan hukum, hidupmu akan sia-sia. Seperti saya ini sudah alami, saya sia-siakan waktu saya selama 15 tahun di dalam. Saya sudah putus asa, sudah tidak pernah berpikir lagi, hidup saya ini apa saya bisa pulang atau tidak. Dengan adanya virus corona lagi kemarin, tambah tidak kuat lagi saya. Saya hanya berpikir kalau saya mati, saya dipulangkan atau tidak. Karena setiap yang mati dari dalam jeruji tidak dipulangkan ke keluarganya, langsung dikubur masal di luar. Tapi setiap malam yang mulai corona itu, saya rajin kuat berdoa, dan bahkan saya ada doa tentang virus corona yang saya dapat dari pendeta itu. Saya sambung dengan speaker aktif setiap pagi, karena setiap pagi itu sampai sore selama corona itu kami tidak dikeluarkan dari dalam. Jadi saya sambung dengan speaker aktif, saya muat di tempat yang tinggi di satu blok itu. Jadi saya putar doa itu, terinspirasi buat teman-teman di dalam maupun agama Muslim. Dorang sangat dukung kalau saya putar doa itu setiap pagi, siang, sore, malam saya putar doa itu. Karena doa itu untuk umum. Jadi mungkin semoga doa ini teman-teman juga terinspirasi dan betul-betul sadar dengan yang terjadi saat corona, supaya
supaya teman-teman ini insya betul-betul kalau dengar doa ini mungkin teman-teman orang sadar, karena di dalam menyadarkan orang itu susah sekali. Hari ini dia bilang iya, hari ini dia bilang iya, besok lain yang dia buat. Karena di dalam itu pergolakan, di dalam itu hidupnya itu seperti neraka di dalam. Harus menjadi seorang bajingan baru bisa dapat uang. Begitu. Jadi persaingan di dalam itu antara preman dengan preman itu ada di dalam. Termasuk saya, preman dari NCT juga. Saya harus tunjukkan diri bahwa saya juga bajingan. Pindah dari lapas ke lapas, tidak ada yang berani dengan saya. Karena saya ini mau cari nama saja, biar saya itu bisa penuhi apa yang saya butuhkan, rokok, makan, segala macam, supaya saya tidak berkekurangan begitu. Saya harus tempuh jalan-jalan yang tidak baik, sudah harus kasar dengan orang, harus pukul orang. Makanya saya dijuluki bajingan dari NTT. Tapi dari situ juga saya juga bangga karena saya merasa saya bisa taklukkan semua teman-teman. Tapi ketika saya renungkan, saya menyendiri nanti, tidak ada artinya kalau saya begini, saya bilang begitu. Makanya saya setiap malam itu kalau lagi di kamar, saya tidak bisa main gitar, saya selalu nyanyi lagu Tuhan sadarkanlah aku. Dari lagu itu saya betul-betul menghayati lagu Tuhan sadarkanlah aku, sadarkan aku dari segala dosanya. Lagu itu lagu favorit saya sudah. Setiap malam dimanapun, siang itu ada yang bisa main gitar, saya pasti suruh nyanyi lagu itu. Dari situ saya belajar nyanyi di gereja, dan saya mulai menghayati lagu-lagu itu. Ternyata sebuah lagu itu kalau kita menghayati, merinding bulu badan saya. Jadi setiap kali kalau lagu itu menyentuh tentang kehidupan saya selalu merinding, air mata jatuh. Kadang saya
izin keluar dulu, karena saya meneteskan air mata di dalam gereja supaya jangan dilihat orang begitu. Kalau saya sudah rasa macam ada curahan Roh Kudus dalam hidup saya mulai izin keluar sudah. Jadi bagi teman-teman yang masih di luar, percayalah hidupmu sangat berarti. Kalau teman-teman tidak percaya, coba masuk gereja. Kalau kamu merasakan betul curahan Roh Kudus itu mengalir dalam hidup kamu, ketika ada penyembahan, kamu angkat kedua tangan kamu ke atas dan menghayati lagu yang dinyanyikan itu. Dengan sendirinya kamu akan merasakan ada curahan Roh Kudus mengalir dalam diri kamu atau dalam tubuh kamu. Kalau teman-teman tidak percaya, coba saja. Itu satu-satu yang saya rasakan dalam hidup saya. Dan kalau teman-teman juga tidak percaya, coba yang saya bilang ini. Ketika kamu menyanyi dan berseru kepada Tuhan, ketika kita disuruh angkat kedua tangan ke atas, di situ baru kamu merasakan Roh Kudus mengalir dalam diri kamu. Karena saya ini sudah merasakan, makanya saya coba berbagi ke teman-teman. Semoga apa yang saya rasakan ini bagi teman-teman yang belum tobat, supaya kembali sudah ke jalan yang benar. Tidak ada guna sudah kita melakukan hal-hal yang negatif, karena banyak sekali orang-orang yang masih sayang sama kita, yang butuhkan kehadiran kita di tengah keluarga. Kalau saat ini sih mungkin saudara, teman-teman tidak percaya. Itu omong kosong, terserah, kembali kepada Anda. Dan saya bersaksi ini, saya mengulas kembali semua cerita ini. Tidak ada untungnya saya juga, tidak ada untungnya kalian juga. Kalau dari saya, hidupmu sangatlah berharga. Jadi buat teman-teman yang belum sadar sampai dengan saat ini, ya namanya kita manusia tidak pernah luput dari masalah. Tapi cobalah sedikit demi sedikit kita rubah pola hidup kita. Kalau saya untuk saat ini tidak 100% juga saya tidak melakukan kejahatan, tidak. Tapi saya lebih percayakan diri saya untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Contoh, saya minum sudah tidak. Mau minum apa, mau bir apapun, saya tidak mungkin minum. Karena saya punya
komitmen dalam diri saya sendiri. Ya namanya saya dulunya terkenal juga peminum di mana-mana. Jadi kalau ketemu teman-teman, mereka tawarkan sampai ada teman yang benci sama saya karena tidak minum. Saya bilang biar kau benci sudah, tidak apa-apa sudah. Tapi kalau mereka paksa, saya coba cicipi sedikit, tapi satu kali aja. Saya sudah hargai, cukup saya bilang. Saya menghargai, menghormati kalian aja. Namanya karena saya juga dari dunia seperti ini dulu, yang kerjaannya dari pagi sampai pagi, hidup dengan botol. Ya sudah, saya terpaksa incipi sekali. Lebih dari itu, saya tidak munafik. Kalau duduk bareng-bareng sama mereka yang minum, iya. Tapi saya kebanyakan tidak minum. Biar mereka tawarkan saya begini-begini, saya bilang saya tidak minum. Suka dan tidak suka sama saya, itulah pribadi saya bilang. Entah kalian benci sama saya, terserah. Kalau saya sudah komitmen dan saya sudah doa pergumulan saya dengan Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan saya masih bersiaran di dunia ini, saya akan tinggalkan semua hal-hal yang tidak baik. Saya akan jauhi semua hal-hal yang jahat. Terlebih minum-minum itu yang membuat kita terbawa dalam hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Jadi bagi teman-teman, saran saya atau motivasi dari saya, semoga teman-teman juga mau dengar kesaksian saya ini. Siapa tahu saudara juga besok lusa bisa tinggalkan, intinya botol dulu. Karena orang tinggalkan pekerjaannya dia sehari-hari itu memang butuh proses. Sama seperti saya juga. Kita tinggalkan sesuatu itu butuh proses. Tidak gampang. Pelan pasti kita akan sadar sendiri. Karena usia kita ini nggak kembali muda lagi. Semakin hari semakin bertambah usia kita. Jadi pergunakan sudah hidupmu dan hidup saya, hidup kita semua hanya untuk Tuhan. Kalau saya sih selama saya kembali ke sini tidak munafik. Bergaul sih iya, bergadang sih iya, tapi kalau bergadang untuk mabuk-mabukan saya tidak. Bergadang untuk cerita tentang hal yang baik iya, karena banyak teman-teman di sini itu tidak percaya kalau saya itu sudah
betul-betul bertobat. Kadang saya dapat hinaan, caci maki dari teman-teman akrab saya. Mereka tidak percaya kalau saya itu tidak minum. Bahkan mereka bilang, kalau kita lihat kau minum di mana nanti apa? Kalau itu urusan saya dengan yang di atas. Entah kamu percaya atau tidak. Kalau saya urusan dengan kau, tidak ada gunanya, saya bilang. Jadi mau tawaran, kamu minum bir aja, tidak. Banyak sekali godaan, cobaan datang silih berganti selama saya di sini. Tapi saya tetap kuat dan berpegang teguh kepada diri saya sendiri. Bahwa ketika apa yang saya janjikan dengan Tuhan dalam diri saya, Tuhan masih sayang sama saya. Tuhan masih peduli sama saya. Itu yang saya jaga. Karena luar biasa sekali penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Yang walaupun saya sampai dari sana sampai saat ini belum kerja, saya selalu ada rezeki untuk kebutuhan saya hari-hari. Apa yang saya butuhkan hari ini, saya selalu dapat apa yang saya butuhkan. Rezeki itu berlimpah sekali dalam hidup saya. Setiap hari itu pasti ada rezeki yang saya dapat. Dan saya sangat mensyukuri sekali berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Selagi masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, pergunakan itu. Dunia ini kejam, saudara. Tapi kalau kamu tidak pergunakan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan, sia-sia ketika waktu Tuhan panggil kita. Banyak sekali orang yang menyayangi, menangisi kepergian kita. Contoh, kita punya istri dengan anak, kita masih umur muda. Kalau memang waktunya Tuhan panggil, ya Tuhan panggil. Tapi kalau masih ada kesempatan untuk kita rubah cara hidup kita, kenapa tidak? Karena kalau kita mau bertobat, kita pasti ikut Tuhan. Kita harus banyak berdoa, rajin gereja. Pelan-pelan saudara pasti bisa. Sudah tidak kayak zaman-zaman dulu lagi. Kita jalan ke sini, minta ini,
penjual-penjual itu langsung kasih. Jadi saran saya buat teman-teman, percayakan hidupmu sama Tuhan. Tinggalkan sudah yang tidak baik, yang merugikan diri engkau sendiri. Ingat, anak dan istrimu masih menyayangimu, keluargamu masih menyayangimu. Terlebih Tuhan lebih sangat menyayangimu. Jadi jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Itu saja dari saya. Semoga video ini terinspirasi buat teman-teman semua dimanapun saudara-saudara berada. Percayalah, hidupmu hanya untuk Tuhan.